Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Wa fiik barakallah. Tadi disampaikan terkait syirik kecil. Ria itu termasuk syirik kecil, Ustaz, ya? Apa? Ria. Iya, termasuk syirik Syirik kecil, Ustaz. sahih. Kalau misalnya ujub itu apa juga termasuk syirik kecil apa hanya ria aja, Ustaz, Mas? Terus apa sih definisi ujub itu yang mudah kita maknai, Ustaz? Iya. Masya Allah. Pak siapa lupa? Pak Sofyan. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ada pertanyaan dari Pak Sofyan. Apakah ria? Apakah sum'ah? Apakah ujub? Ini termasuk syirik? Jawabannya iya. Namun termasuk syirik kecil, gitu ya? Syirik kecil. Namun syirik kecil ini sangat berbahaya. Ya. Karena yuhbitul amalul ladzi yuqarinuhu. Amalan yang disertai syirik kecil itu hangus. Antum baca Quran karena pengen riak dilihat orang, hangus. Yang kedua sum'ah. Bacaannya pengen didengar orang. Sedekahnya pengen didengar orang, sum'ah. Tasamma'a yatasamma'u, didengar orang. Maka pahalanya hangus. Al-ujub artinya yata'ajjabu binafsihi. Artinya apa? Membanggakan diri. Itu ujub. Ana nih qiyamul lailnya nggak pernah putus jamaah. Misalnya kayak gitu. Oleh sebab itu amalan-amalan itu harus disembunyikan. Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang nomor 6, rajulun anfaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian menyembunyikannya, gitu ya Pak ya. Agar tidak dilihat orang, agar tidak didengar orang. Kalau udah didengar, udah dilihat, muncul apa Pak? Ujub. Rasa apa? Wah, hebat pada amalnya. Ini ujub Pak. Makanya orang ini menyembunyikannya. Fa akhfaha, disembunyikan sedekahnya oleh tangan kanannya, hatta la ta'lam shimaluhu, yang tangan kirinya sampai tidak tahu. Bukan sedekah praktek beneran Pak, kenceleng tangan kiri taruh belakang, biar kenapa itu? Biar tangan kirinya nggak tahu. Ini bukan kayak gini Pak ya. Kencelengnya kenapa tangannya di belakang yang kiri? Hadisnya hatta la ta'lam shimaluhu, sampai tangan kirinya nggak tahu Ustaz, jadi disembunyiin. Bukan itu maksudnya. Artinya apa? Mau tangan dua juga boleh Pak. Nah gitu kan. Artinya apa? Jangan sampai orang yang paling dekat tahu. Hatta istrinya nggak tahu. Orang yang paling ngerti rahasia kita siapa Pak? Siapa Pak? Bapak ibu? Enggak. Anak? Enggak. Istri Pak. Jadi dia beramal sampai nggak ketahuan siapa Pak? Orang yang terdekatnya, yaitu istri. Karena istri ini kadang kan ya ember juga gitu kan ya. Suaminya sedekah 100.000, mah saya sedekah 100.000 pengen masjid. Kasih tahu ke istrinya, suami aneh 500.000. Ngomong ke ibu sebelah 1 juta kan gitu. Ini bahaya. Jadi cukup kita yang tahu, antara kita dan Allah Azza wa Jalla. Ini hati-hati. Dan riya, ini pengen dilihat. Sum'ah, pengen didengar. Ujub, timbul setelah dilihat orang, didengar orang. Yu'ajibu li nafsihi, merasa bangga dengan amalnya. Dan ini ngeri. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Al-Ansari. Abu Sa'id ini sedang ngumpul dengan sahabat jamaah. Dengan sahabat, gitu Pak ya. Kemudian sedang membahas tentang fitnah akhir zaman, yaitu kedatangan Dajjal. Ngeri nggak Pak kedatangan Dajjal? Udah kiamat kubro ini Pak. Namun Rasulullah melewati para sahabat, kemudian ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum min masih Dajjal. Wahai sahabat, mau nggak saya beri kabar tentang yang lebih ngeri daripada kedatangan Masih Dajjal? Maka para sahabat, ya ada yang lebih ngeri ya Rasul. Apa itu wahai Rasulullah? Ar-riya,
yaitu pengen dilihat orang. Kemudian Rasul menggambarkan rajulun yusalli fayuzayyina salatahu liyuran nas. Seseorang salat, memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya, memperpanjang bacaannya, liyuran nas, namun pengen dilihat orang. Ini lebih dingerikan daripada kedatangan Masihi Dajjal. Bapak, pertanyaannya, ada nggak orang sholat selfie, Pak? Ada nggak? Sholat zuhur Allahu Akbar 4 rakaat. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Tapi ada nggak orang, Pak, lagi tawaf, Allahu Akbar, Allah, Hajar Aswad, Masya Allah, istriku ini, Masya Allah, ini tetanggaku, Masya Allah. Ada, Pak? Banyak nggak, Pak? Na'udzubillah. Yang lagi haji, Pak, lempar jumroh, ibadah nggak, Pak? Ibadah. Sa'i, Pak, ibadah nggak, Pak? Belum berangkat aja kadang udah dipamer sosial media. 1 Januari 2023 aneh mau umroh, minta doanya ya, gitu kan ya. Udah fotonya belakangnya Masjidil Haram misalnya kan. Ya Allah, disembunyikan, Pak. Apalagi pulang haji, Pak. Assalamualaikum, Pak, siapa namanya, Pak? Pak Ratno. Assalamualaikum, Pak Haji Ratno. Alhamdulillah, 2 kali, bro. Masya Allah ya. Besoknya dipanggil temen yang nggak tahu. Assalamualaikum, Pak Ratno. Udah haji, Pak. Subhanallah. Yang dipanggil Pak Haji istighfar, Pak. Astagfirullah. Khawatir timbul sum'ah. Pengen didengar namanya haji. Pengen riak. Haji, siapa, Pak? Ratno. Tulisan. Ya, Pak. Habis itu ujub. Haji. Masya Allah gitu lah ya. Besoknya nggak dipanggil haji. Pak Ratno. Masya Allah. Ikhlas, Pak. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali, Haji Muhammad SAW. Nggak ada. Hati-hati. Yang dipanggil haji, astagfirullah. Agar tidak timbul sifat ujub. Yang tidak dipanggil haji, alhamdulillah, amalnya sedang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan menyembunyikan amal, Allah akan menjadikan kita salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedekah ini apa aja, Pak? Orang yang sholat nggak ada yang tahu, orang yang sedekah nggak ada yang tahu, orang yang haji nggak ada yang tahu. Disembunyikan amal-amal kita. Manusia nggak ada yang tahu, Allah tahu, Pak. Allah tahu. Manusia nggak ada yang nyatat nama kita haji, Allah tahu tidak, Pak? Allah tahu. Jadi orang yang paling gembira itu orang yang amalnya ikhlas. Karena Allah tahu dan tidak perlu manusia ada yang tahu. Bahkan seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika berpuasa, beliau mengatakan kepada sahabatnya, turajjil wa tudahin sya'rak. Wahai para sahabat, ya ini dalam asarnya kalau kalian berpuasa, rambutnya disisir, kemudian diminyakin agar tidak kelihatan dia puasa. Bukan datang ke kantor, lemes, buka pintu, tanda tangannya, ditanya, ngapain, Pak? Puasa. Puasa apa, Pak? Daud. Berapa tahun, Pak? 5 tahun. Ya. Udah, Pak, sembunyikan. Para sahabat menyembunyikan dengan menyisir rambutnya diminyakin agar kelihatan tidak puasa. Enggak ditanya pula, aduh lemes, apa, Pak? Puasa Senin Kamis. Biasa, Pak, sembunyikan amal kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada satu amalan yang rahasia, Pak, yang hanya kita dan Allah yang tahu saja. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat riya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Jadi Abu Bakar pun merasa, Pak, ya Rasulullah, ana takut riya ya Rasulullah. Maka Rasulullah, u'allimuka bi kalimat. Wahai Abu Bakar, ana ajarkan satu kalimat yang ketika engkau berdoa dengan doa ini, Allah ampuni. Karena biasanya orang sedekah pengen disanjung, Pak, ya. Orang qiyamul lail pengen dipuji.
orang rajin baca Quran pengen dipuji, gitu Pak ya. Setelah beramal jangan lupa berdoa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Doanya bagaimana Pak? Kita baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, untuk berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lamu, dan aku tahu itu syirik, wa astaghfiruka, dan aku mohon ampunan padamu, lima la a'lamu, atas kesyirikan yang aku tidak tahu. Doa ini diajarkan Rasulullah kepada siapa Pak? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Monggo kita praktekkan setelah beramal, setelah sedekah, setelah sholat, setelah zikir, setelah baca Quran, baca doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, agar Allah tetap menjaga amalan kita, agar amal kita tidak hangus karena riya pengen dilihat orang, karena sum'ah pengen didengar orang, atau ujub pengen disanjung orang. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kesalahan dari anak pribadi, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.